Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hetun Lupus dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Tonton video sampai selesai. Kematangan reproduksi laki-laki ditandai dengan reproduksi semen atau air mani, campuran sel-sel sperma dengan getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi laki-laki terbagi menjadi 3, yaitu ada vesikula, seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Bagaimana sih proses pembentukan sel sperma? Tujuan pembelahan sel ada pertumbuhan, ada perbaikan, ada reproduksi. Proses pembentukan sperma itu diawali bab sistem reproduksi manusia. Sel yang pasti ingatkan bahwa tujuan sel membelah adalah yaitu untuk pertumbuhan perbaikan sel dan untuk reproduksi. Nah, salah satunya adalah untuk reproduksi yaitu untuk membentuk sel sperma atau sel telur. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelahan sel? Proses pembentukan sperma disebut juga dengan istilah spermatogenesis. Jadi bisa kita lihat lagi nih diagram proses spermatogenesis secara lengkap, dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis menghasilkan spermatosin primer yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan mitosis. Pertama menghasilkan spermatosin sekunder yang bersifat haploid. Di sini sudah terjadi pengaruhan jumlah kromosom. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan spermatosit yang bersifat haploid, dan akhirnya sperma mengalami perkembangan. Kapan mulai terjadi spermatogenesis? 1. Mulai saat pubertas, 2. ditandai dengan mimpi basah, 3. terjadi saat terus-menerus sepanjang hidup. Kemudian bagaimana sih tahapan spermatogenesis itu terjadi? Secara bertahap, yang dimulai dari pembentukan sel endosperma atau spermatogonium yang bersifat diploid yang berasal dari sel-sel germinal. Kemudian sel endosperma tersebut mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosis primer yang bersifat eubloid dan spermatogonium. Ini membelahnya secara berulang-ulang loh, sehingga laki-laki tidak akan kehabisan stok spermatogoniumnya. Nah pembelahan spermatogonium menjadi spermatosis primer ini dilakukan secara mitosis seperti ingatkan materi sebelumnya. Bagaimana tentang pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis ini jumlah kromosom pada sel anaknya sama seperti ini. Jika induknya 2S, maka yang akan juga tetap 2M. Selanjutnya spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis. Tahap pertama membentuk 2 sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, karena ini terjadi pembelahannya secara meiosis, maka terjadi pengurangan jumlah kromosom yang tadinya bersih atau 2A menjadi bersifat haploid, atau kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis. Tahap yang kedua membentuk spermati yang bersifat haploid, dan akhirnya spermati mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang yang memiliki bagian kepala, leher, dan ekor. Jadi hasil akhirnya dari satu spermatogonium menghasilkan 4 buah sperma yang matang dan fertil. Selama spermatogenesis, sperma yang sedang berkembang itu didorong perlahan dan bergerak menuju epididymis loh. Nah, terjadi pematangan sperma sampai memiliki kemampuan bergerak. Waktu yang dibutuhkan mulai dari spermatogonium membelah sampai menjadi sperma yang matang itu sekitar 65 sampai 70 hari loh. Lama ya, dan kurang lebih 100 juta. Sekian dari saya. Thank you for watching.